Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web pada SNMPTN 3 Kudus. Perkenalkan, nama saya Revania Kanapianti dengan NPM 332111014, mahasiswa dari Pendidikan Informasi semester 7. Yang pertama, pendahuluan, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat memberikan kemudahan manajemen data pelayanan kepada perpustakaan. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat menyediakan layanan online bagi anggota perpustakaan berupa layanan pendaftaran, penelusuran koleksi, dan pemesanan pinjaman bagi anggota yang dapat mendapatkan internet. Selanjutnya, pendahuluan tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang memberikan kemudahan data dan pelayanan anggota bagi petugas perpustakaan. Yang kedua, untuk memudahkan pekerjaan guru sebagai staf perpustakaan. Yang ketiga, sistem yang terkomputerisasi mempermudah staf perpustakaan untuk mengetahui keterlambatan pengembalian buku dan adanya denda. Yang keempat, membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan beberapa layanan online seperti pendaftaran anggota, penelusuran koleksi, peminjaman buku, dan pemudahan buku. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan terutama pihak organisasi, akademis, dan penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pada perpustakaan SNMPTN 3 Kudus dengan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang kedua, manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam kemudahan pelayanan administrasi perpustakaan dalam memproses pendaftaran anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, backup laporan, dan lain-lain, agar dapat terselesaikan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, tinjauan pustaka, tinjauan teori umum. Yang pertama, sistem informasi adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, adalah sebuah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji. Yang ketiga, UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem berorientasikan objek. Yang keempat, class diagram, yaitu merupakan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang kelima, use case diagram, merupakan pemodelan untuk pelakuan behavior untuk informasi yang akan dibuat. Yang keenam, ada activity diagram, merupakan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang ketujuh, sequence diagram. Diagram ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan teori khusus. Yang pertama, perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan yang tertulis, tercetak, ataupun grafis lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu website, merupakan kumpulan dari halaman-halaman website yang berhubungan dengan file-file lain yang terkait. Dalam website terdapat suatu halaman yang dinilai dengan homepage. Homepage adalah suatu halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi website. Yang ketiga, HTML merupakan skrip pemrograman yang mengatur bagaimana kita menyajikan informasi di dunia internet dan bagaimana informasi tersebut membawa kita melompat dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keempat, CSS3 atau Cascading Style Sheet merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk mengendalikan dan membangun berbagai macam web agar lebih rapi, terstruktur, dan beragam. Yang kelima, PHP atau Hypertext Processor adalah suatu bahasa pemrograman open source yang dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditamatkan pada sebuah skripsi HTML. Yang keenam, ada MySQL adalah ABBMS
yang dapat dan mudah digunakan serta sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Yang ketujuh, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program yang akan digunakan agar dokumen HTML yang ditampilkan dalam browser menjadi lebih interaktif. Yang ke-8, Adobe Dreamweaver 6 merupakan aplikasi yang mengintegrasikan berbagai fitur untuk mengetahui kebutuhan pengembangan website termasuk pembuatan halaman web dan pengelolaannya. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Penilaian terdahulu, penulis mengambil judul penelitian tentang perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan memperhatikan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu beberapa contohnya. Yang pertama, Herman Adrianto Sadikin M. Rozik Zainuddin dengan judul Sistem Perpustakaan Umum Gratis Kabupaten Pasuruan berbasis web menggunakan program PHP dan database MySQL. Dani Eko Hadrianto dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dengerjo Kabupaten Pacitan. Metode penelitian, desain penelitian menggunakan model SDLC, air terjun atau waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Objek penelitian, dalam menentukan objek penulis melakukan penelitian pada salah satu unsur sekolah yang ada di Kota Kudus, yaitu SMPN 3 Kudus. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan masih menggunakan cara manual, di mana anggota perpustakaan datang ke perpustakaan, mencari buku yang diinginkan, setelah itu buku yang dipinjam diberi ke petugas untuk dicatat, dan buku yang sudah bisa dibawa apalagi sudah selesai dicatat oleh petugas perpustakaan. Permasalahan yang sedang dihadapi, yang pertama yaitu pengelolaan data perpustakaan, yang kedua keamanan yang kurang terjamin, yang ketiga informasi yang hasilkan belum maksimal. Usulan pemecahan masalah. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan membuat diagram UML. Diagram yang akan digunakan adalah use case diagram. Melakukan penyelesaian program dengan membuat metode waterfall untuk pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan apakah sudah benar keseluruhan atau terdapat error. Yang keempat, melakukan pengetesan dan pengujian terhadap sistem yang baru untuk menghindari masalah juga error di luar dugaan. Terima kasih.